Hai semuanya, Shalom, damai Tuhan bersama kita. Dalam video ini saya akan memberi tanggapan tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan dan laki-laki berpakaian ketika datang ke gereja. Ada pernyataan yang terkenal di sosial media, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat pakaianmu, Tuhan hanya melihat hatimu ketika kamu datang ke gereja. Nah, argumen ini digunakan oleh beberapa orang untuk membenarkan dirinya untuk berpakaian sesuka hatinya ketika datang ke gereja. Maka mereka menggunakan pakaian yang terbuka, pakaian yang tidak rapi, pakaian yang menunjukkan sisi-sisi tertentu dari dirinya, yang menonjolkan bagian-bagian tubuhnya yang tertentu. Dan dengan demikian mereka mengatakan gak apa-apa kok berpakaian seperti ini, yang penting Tuhan melihat hatimu. Tapi mereka lupa bahwa Rasul Paulus sudah menasihati perempuan bagaimana seharusnya dia berpakaian ketika datang ke gereja dalam ibadah jemaat. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jadi buat para perempuan nih, buat para cewek-cewek, kalau kamu datang ke gereja, gunakanlah pakaian yang pantas. Apakah pantas menggunakan pakaian yang hanya, mohon maaf, saya nggak tahu namanya apa, yang cuma kelihatan talinya, yang cuma ininya kelihatan dan lain sebagainya. Apakah pantas menggunakan itu datang ke gereja? Sedangkan yang kamu temui adalah Kristus. Dan apakah itu sopan? Dan apakah itu sederhana ketika kamu menggunakan semua pakaian itu? Dan Rasul Paulus juga menasihati rambutnya jangan dikepang-kepang. Ya, dalam konteks ayat ini, dulu orang yang dikepang-kepang itu perempuan yang rambutnya dikepang adalah perempuan yang berprofesi sebagai seseorang yang buruk begitu. Nah, jadi kalau ke gereja, pakailah pakaian yang pantas. Pakai pakaian yang sopan, pakai pakaian yang sederhana. Kamu gak perlu bawa pakai pakaian yang mahalmu, itu gak perlu datang ke gereja. Bukan berarti kamu gak bisa memilikinya, kamu bisa memilikinya. Tapi ketika kamu bertemu dengan Kristus dalam pertemuan ibadah jemaat, jangan kamu pakai emasmu, jangan kamu pakai mutiaramu, jangan kamu pakai perhiasanmu dan segala macam. Pakai pakaianmu yang mahal itu jangan kamu pakai. Kenapa? Kita semua ini adalah orang miskin di hadapan Allah. Tegakah kamu pakai emasmu, pakai mutiaramu, pakai pakaian mahalmu, pakai pakaianmu yang mahal-mahal itu ketika bertemu dengan Yesus Kristus yang bahkan ketika di kayu salib ia tak memakai pakaian dan hanya menggunakan mahkota duri? Apakah kita tega membawa semua kekayaan kita ketika kita bertemu dengan Kristus di dalam ketidakpunyaannya akan apa-apa dalam inkarnasinya? Jadi nasihat Rasul Paulus ini bukan tanpa arti. Kita ketika datang ke gereja harus memposisikan diri kita sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sana apa? Mengakui bahwa kita itu tidak berarti tanpa Allah. Jadi ketika kita hendak bertemu dengan Allah, maka rendahkan diri, kosongkan diri kita dengan meniadakan semua atribut-atribut duniawi kita. Dalam hal ini cincin lah, berlianmu lah, emasmu lah, baju mahalmu, baju terbukamu dan lain sebagainya. Itu tidak perlu kamu bawa ke hadapan Allah. Karena sekali lagi memang itu pemberian dari Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan Dia, mari kosongkan diri dari hal-hal semuanya itu. Agar kita hanya sendirian di dalam kekosongan jiwa kita dengan Allah sendiri yang bermahkota duri dan yang tidak punya pakaian itu ketika ia tersalib. Jadi buat para perempuan, ubahlah caramu berpakaian ketika datang ke dalam gereja. Ya, jadi ibu-ibu juga yang sering datang ke gereja pamer tas mahal, bajunya yang gimana ya, tuh cincinnya, emasnya, berliannya. Jangan gunakan itu lagi sekarang. Kenapa? Karena kamu sedang membawa semua atributmu ketika bertemu dengan Allah.
Allah nggak butuh itu semua kok. Apa yang Allah butuhkan? Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi kalau kamu berbuat baik, perempuan-perempuan berbuat baik, itulah mahkotanya, itulah perhiasannya. Jadi larangan Rasul Paulus untuk jangan menggunakan emas, mutiaramu, harta-hartamu lah ketika datang ke gereja, harus berpakaian sopan, sederhana, dan pantas, itu bukan tanpa alasan. Itu punya makna filosofis dan teologi ketika kita hendak bertemu dengan Kristus Raja kita. Ia saja yang mempunyai segala sesuatu ketika datang ke dunia ini itu nggak membawa apa-apa. Bahkan dia datang sebagai orang miskin. Masa kita menemui dia dengan membawa semua kekayaan kita? Di dalam Roma, Rasul Paulus berkata apa? Hidupmu adalah persembahanmu kepada dia. Enggak ada yang lain-lain kok. Nah, buat laki-laki, bagaimana harusnya laki-laki ketika dalam pertemuan jemaat? Ayat 8, karena itu aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, dan laki-laki juga ya seharusnya tidak boleh menggunakan perhiasan-perhiasan laki-laki ketika bertemu dengan Kristus. Karena semua itu kita lakukan, bukan berarti kita nggak boleh punya semua itu. Tapi semua itu kita tanggalkan ketika kita berhadapan dengan Kristus Tuhan dan Allah kita. Sebagai tanda kita merendahkan diri, sebagai tanda kita merefleksikan kita ini tidak memiliki apapun, kita ini orang miskin di hadapan Allah. Kita ini orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Ya. Kalau kamu pakai semua itu, pasti ada kesombongan dalam dirimu. Kamu bilang, oh enggak. Kamu bohong. Kamu pakai semua pakaian mahalmu, perhiasanmu ketika datang ke gereja. Kalau kamu katakan, aku hanya datang mau beribadah saja, enggak. Kamu punya maksud tertentu menggunakan semua itu. Dan kamu yang tahu apa motivasimu memakai semua itu. Jadi kita harus merefleksikan, kita harus menjadi gambaran, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang adalah pribadi yang sederhana itu. Ya. Dan kita juga perlu perhatikan orang-orang di sekitar kita, jemaat-jemaat yang belum mampu memiliki apa yang kita miliki itu. Jangan kita membuat mereka untuk merasa kecil bagi orang-orang yang imannya lemah. Tapi kalau kita menyamakan diri kita dengan mereka dengan tidak membawa apa-apa ke gereja, berpakaian sepantasnya, sederhana, tanpa perhiasan ketika datang ke gereja, kita sedang membuat mereka orang yang tidak mampu mendapatkan apa yang kita punya itu lebih nyaman bersama-sama dengan kita. Dengan demikian kita bisa menyampaikan Injilnya Tuhan. Jadi lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Mungkin banyak orang yang gak akan suka dengan pernyataan saya ini, ya. Tapi ini tentang apa sih prioritasmu datang ke gereja? Ya. Jadi semoga saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Saya tidak bermaksud dalam intensi kebencian apapun, tidak. Bukan berarti Tuhan melarang orang jadi kaya. Tapi ketika kamu berhadapan dengan Allahmu, jadilah miskin. Tanggalkan semua itu. Agar jiwa kita ini puas dan dicukupkan oleh Kristus saja. Bukan puas karena perhiasan, baju-baju apa segala macam. Tuhan memberkati. Shalom.